Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube gua. Kali ini berdasarkan requestan temen gua mau membahas tentang judi online. Fenomena judi online saat ini gua rasa udah sangat amat memprihatinkan ya. Banyak gua lihat di televisi, di media-media sosial, itu pelaku judi online, bahkan pelaku judi online itu menjadi seseorang yang menyengsarakan hidupnya sendiri. Banyak lah, baik dari berita di circle gua itu banyak yang terjerumus judi online. Menurut gua, dari pengalaman circle gua nih, kebetulan gua alhamdulillahnya gua diberikan otak yang tidak bisa mencerna bermain judi gitu ya, apapun itu bentuknya. Boro-boro gue main judi gitu ya. Main catur aja gue nggak ngerti. Berdasarkan cerita-cerita dari circle gue, itu menurut gue hidupnya dia udah sangat amat belangsak lah ya. Tapi sampai detik ini mereka atau temen gue yang terjerembab di judi online tuh masih nggak ada kapoknya. Dan gue juga nggak ngerti sih harus harus apa ya, harus dengan cara apa menasihati mereka gitu. Kebetulan temen gue lumayan deket lah ya, dia juga diskusi sama gue. Memang dia bilang orang kalau yang udah kecanduan judol gitu ya, judi online, itu memang agak susah, sembuhnya agak susah. Kecuali bener-bener mungkin ya amit-amit nih, sampai bener-bener lu cuman punya baju yang lu pakai gitu, mungkin ya itu pun juga belum tahu. Kalau kata temen gue, itu mungkin bisa menyadarkan dia. Tapi dari sini gue bisa menyimpulkan bahwa orang yang udah maniak lah ya bahasanya ya, maniak akan judi online itu memang selayaknya jangkis mungkin ya. Susah untuk dinasihati, susah untuk dia sadar. Karena menurut gua judi itu kan diiming-imingi harapan lu kemenangan, harapan dengan modal yang cuman berapa ribu atau puluhan ribu lu bisa menghasilkan jutaan atau bahkan puluhan juta. Nah, mungkin karena yang dijanjikannya itu harapan, ya si orang-orang yang masih terjerembab di judi online ini, yaitu dia masih berharap walaupun mungkin modalnya udah jutaan atau bahkan mungkin ratusan juta mereka habis gitu. Dan pada saat apa sih bahasanya, jackpot ya, dan pada saat jackpot mereka menganggap bahwa itu adalah kemenangan mereka, padahal mereka tidak menyadari sudah berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan gitu untuk mencapai di titik kemenangan segitu. Ya belum lama kan di berita tuh gue lihat
seorang suami dibakar oleh istrinya karena suaminya itu judi online. Padahal ini suami istri ini setahu gua anggota kepolisian. Istrinya itu polwan, suaminya itu apa gitu, yang jelas bukan polwan gitu ya. Kalau suaminya polwan juga, waduh, bingung nih. Itu langsung dibakar gitu ya. Ya satu sisi gue melihatnya, ya entah ini bener atau enggak gitu ya, karena judi online. Anggaplah benar, ya gue mewajarkan dalam arti kata sebegitu marahnya gitu ya seorang istri. Tapi tidak mewajarkan kenapa harus dibakar gitu. Sadis juga gitu, padahal si pelaku ini kan anggota kepolisian gitu, yang mungkin menurut gua secara psikis atau emosional tuh lebih bisa tertata kali ya. Nah, balik lagi ke circle gua, temen gua nih yang terjerembab di judi online. Padahal udah sering gua nasihatin bahwa ya lu udahlah, apalagi yang lu harapkan di judi gitu. Lu kan denger lah ya apa kata Bang Haji Roma gitu kan, lagu yang tertera di lagunya Judi itu kan, itu bahwa ya namanya manusia itu nggak ada yang bisa kaya dari judi. Ya secara logika nggak mungkin lah lu bisa kaya dari judi. Kenapa? Dia waktu itu pernah, ya udah gue nasihatin begitu pun, ini temen gue masih aja ngeyel gitu, ngeyel dalam arti kata dia ngajakin berdebat. Ya gue bilang secara logika, kalau orang bisa kaya dari judi, ya gue rasa nggak akan ada. Mungkin kalau kaya dari korupsi bisa lah ya. Cuma kalau kaya dari judi, lo aja modal untuk mencapai jackpot sekian besar, itu lo butuh modal berapa dulu kan gitu. Nah, udah gitu, saat lo menang judi, itu kan istilahnya mau judi, mau korupsi kan uang haram ya. Ya judi itu uang haram, lo jackpot besar, anggaplah lo menang besar, gue yakin nggak akan mungkin kan lo kasih ke anak bini lo. Dan menurut gue, kalau karena kemenangan itu lo istilahnya nafkain anak bini lo, ya lo goblok. Ya karena gila kan, namanya kita nafkain anak istri gitu ya, lo dari uang judi tuh, lo nggak ngeri apa? Kan itu uang haram lah ya. Gue bukan so suci, cuman mungkin kalau tuh uang judinya lo makan sendiri, oke lah ya. Cuma kan kalau anak istri lo, apalagi anak dan istri lo tuh nggak tahu. Beda cerita mungkin kalau anak dan istri lo tuh lo mendukung, ayo papa menang judi, saya dukung dari belakang, doaku menyertaimu. Itu namanya keluarga tolol. Dan sampai mulut gue berbusa, dan terakhir kali belum lama lah ya, gue dikasih sama temen gue yang satunya lagi nih, ya dia bilang bahwa temen gue yang udah terjerembab ini makin rungkat karena masih nyoba-nyoba judi online. Ya udahlah, itu dia. Gue bilang, gue langsung WhatsApp tuh temen gue yang terjerembab. Kebetulan dia waktu itu kita WA-WA-an, ya udah, terus gua sindir, gua bilang lu masih main judol gitu. Dia bilang, ya dia sih nggak ngaku ya, bilangnya gua mau ya bahasa-bahasa tai lah, gua mau berubah jadi lebih baik. Terus pas gua sekat, ya gua bilang gua tahu dari temen gua si yang satunya lagi bahwa lu habis rungkat. Dia diem ya kan, ya itu dialah. Ya mungkin nih bagi lo yang melihat video ini, yang lo masih bermain judol, gua paham mungkin namanya manusia melakukan suatu hal yang salah,
itu memang agak susah untuk balik lagi ke jalan yang benar. Tapi gue yakin kalau lo punya niat yang kuat dan lo kembali ke Tuhan lo, insya Allah itu lo akan kembali ke jalan yang benar. Gitu. Ya, sekian dulu cuap-cuap gua hari ini. Kalau ada saran dan kritik, boleh tulis di komentar. Membahas apa lagi untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.